Sekarang kita masuk ke butir ke-10 terkait dengan bagaimana siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, untuk melihat sejauh mana terkait dengan hal ini, maka saya ingin Ibu memaparkan terkait dengan bagaimana kondisi real terkait dengan rata-rata nilai ujian siswa-siswa kita itu selama 3 tahun terakhir ini, mulai 2019 sampai 2021 yang lalu. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dalam melihat kondisi nilai rata-rata ujian kelas 6 dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2019, tahun 2020 dan 2021, alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah sangat-sangat banyak peningkatan dari nilai rata-rata yang kemarin saya lihat dari tahun ke tahun. Peningkatannya luar biasa. Dari rata-rata dari 2009 itu 80,01. Nah, pada tahun 2020 itu meningkat jadi 81,29. Terus dari mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 83,05. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya melihat prestasi dari siswa kita ini, saya melihat ini ada peningkatan selama 3 tahun terakhir ini. Nah, upaya siswa yang kita lihat selama ini, bagaimana dia meningkatkan prestasi akademiknya itu? Ya, untuk upaya siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dari nilai ujian, itu banyak hal yang bisa kita lihat dari kita ukur, yaitu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru, bagaimana membimbing siswa dalam pemberian contoh seperti les, pemberian materi-materi, bukan hanya dari perolehan dari pembelajaran di kelas, namun dengan berbagai sumber atau media yang biasa diperoleh untuk memperoleh pengetahuan bagaimana menyelesaikan soal ujian tersebut. Jadi mungkin yang kita lakukan ini dalam rangka meningkatkan prestasi akademiknya siswa, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi siswa di dalam meningkatkan prestasinya itu seperti apa? Untuk sejauh ini kendala yang biasa siswa hadapi yaitu pertama mungkin dari segi pengetahuan atau IQ dari setiap siswa, karena pengetahuan anak itu tidak serta pengetahuan anak itu tidak sama. Ada yang ada yang IQ-nya agak rendah, ada juga yang agak lebih tinggi atau sedang. Jadi bermacam-macam. Jadi kendalanya di sini dari termasuk dari faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalamnya tadi itu dari IQ-nya anak-anak. Yang kedua itu faktor dari luar, seperti lingkungan, samping juga dari faktor salah satunya itu keluarga. Biasa kan anak-anak orang tua kurang perhatian, terus biasa juga media atau kurangnya media pembelajaran yang biasa diperoleh. Oh iya, makasih Bu. Jadi itu terkait tadi dengan kendala-kendala atau yang berhubungan dengan ujian siswa. Bagaimana halnya dengan penilaian rapornya? Karena di penilaian rapor itu biasa kita lihat mulai dari awal kelas 1 sampai kelas 6 sampai sekarang ini menempuh ujian. Bagaimana dilihat
kondisi terkait dengan nilai rapornya itu di tingkatan kelas. Ya. Terima kasih Pak. Untuk nilai rapor setiap kelas dari setiap tahunnya itu alhamdulillah ada peningkatan dari setiap tahun. Dari rata-rata dari setiap kelas ada peningkatan hampir beberapa persen. Oh iya, ada peningkatan itu dari semua tingkatan kelas. Begitu juga kalau khususnya di kelas 6 bagaimana? Ya, untuk kelas 6 dari penilaian dari semester 1 dan semester 2 itu sangat mengalami peningkatan yang signifikan karena rata-rata nilainya dari ulangan atau nilai ulangannya dari yang kita ambil untuk dari nilai rapor itu adalah nilai dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Terus untuk semester 2, penilaian rapor semester 2 itu kita ambil dari nilai hariannya juga dengan nilai tengah semesternya sekaligus nilai akhir tahun. Jadi alhamdulillah banyak peningkatan. Nah, terkait dengan itu, karena mendengar tadi terkait hal tersebut ada peningkatan. Nah, kira-kira upaya siswa ini untuk meningkatkan prestasi akademiknya itu seperti apa? Untuk upaya untuk meningkatkan akademik siswa, terutama dari siswa kelas 6 di sini, yaitu bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bagaimana kreativitas anak, bagaimana melakukan proses pembelajaran secara berkelompok atau tutor sebaya. Bisa juga dengan menggali beberapa materi-materi atau media-media pembelajaran melalui internet. Oke, cukup bagus dalam hal cara meningkatkan prestasi. Tetapi biasanya tentu ada kendala yang dihadapi oleh siswa itu sendiri ya, dalam meningkatkan prestasinya ini. Kendala-kendala siswa biasa seperti apa? Untuk kendala dalam meningkatkan prestasi akademiknya di sini biasa dari faktor lingkungan. Kedua itu faktor ekonomi. Kalau dari faktor lingkungan biasa pergaulan anak-anak yang bagaimana terobsesi dengan main game begitu, mungkin agak proses pembelajarannya agak lebih kurang karena adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Nah, dari penilaian ujian, penilaian rapor yang dilakukan oleh sekolah, nah bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai ujian dan nilai rapor yang dikelola oleh satuan pendidikan atau sekolah terkait dengan ini, bagaimana persepsinya itu? Ya, melihat ini penilaian yang dilakukan oleh sekolah dalam arti guru. Ya. Untuk persepsi orang tua tentang bagaimana hasil prestasi akademik siswa dari nilai ujian sekolah, alhamdulillah bernilai positif bagi masyarakat dan orang tua karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan dari tiap tahunnya itu siswa kami banyak yang masuk dalam sekolah unggulan. Jadi tidak ada atau ada sebagian masyarakat atau segelintir
yang menganggap bahwa tidak mau memasukkan siswa anaknya di sini untuk sekolah karena rata-rata nilai ujiannya di sini rendah atau raportnya di sini kurang memuaskan. Bagaimana? Alhamdulillah untuk sejauh ini Pak sangat antusias dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini karena banyak-banyak nilai positif yang bisa diambil dari setiap tahun-tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan banyak siswa juga yang lolos dalam ikut di sekolah pesantren, sekolah unggulan. Jadi orang tua termotivasi untuk menyekolahkan anaknya. Oh iya, oke, terima kasih Bu terkait dengan instrumen 10 ini. Oke, nanti kita pindah lagi ke instrumen berikutnya, yaitu instrumen 11.